Contoh, saya tadi lihat bahwa suamimu tidak ke rumahnya Pak RT, tetapi ke tetangganya Pak RT, janda anak 2. Wah, ngamuk. Padahal di sebelahnya janda, gitu loh. Sudah terlanjur ngamuk, pergi ke Romo, aku wis gak kuat nek ngene carane aku pisah wae. Sabar. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberikan keselamatan tidak hanya pada orang Yahudi, bangsa Israel saja, tetapi kepada seluruh bangsa yang mau mendengarkan Dia. Nah, ini harapan bagi kita semua, bahwa keselamatan tidak hanya diberikan kepada bangsa terpilih, tetapi kepada kita juga. Namun kita juga sebagai orang Kristiani hendaknya dengan penuh kesadaran penuh selalu terbuka terhadap sabda Tuhan. Janganlah menutup diri, dan juga jangan menutup orang lain untuk mewartakan keselamatan kepada siapa saja. Keselamatan itu ditandai dengan kasih dan perbuatan. Jika kita mengasihi Allah, maka kasih itu juga dialirkan kepada orang-orang yang kita cintai. Mengasihi pasangan itu akan abadi jika sumber kasihnya berasal dari Tuhan sendiri. Mengasihi tetangga itu akan abadi jika sumber kasihnya berasal dari Tuhan sendiri. Kalau kasihnya dari diri kita semata, tidak lama. Ada orang yang marah pada kita, berhenti kita mengasihi. Kalau kasihnya itu bersumber pada kita semata, mengasihi suami, tidak lama. Masa pacaran romantis setelah menikah, hanya romantika banyak kerikil tajamnya. Demikian juga ketika kita mengasihi istri, anak-anak, tetangga. Kalau kasihnya bersumber hanya dari diri kita saja, tidak lama. Seperti juga di dalam pelayanan, di keluarga, demikian pula di dalam gereja. Tidak lama. Sumbernya dari Tuhan Yesus sendiri. Efektif terjadi buah yang nikmat bagi orang banyak kalau kita rendah hati. Nabi Elia sebagai pendahulu dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus. Nabi Elisa juga sama, dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa. Dan pengajarannya itu adalah benar. Karena pengajarannya benar, maka ia penuh dengan wibawa. Karena memang ia sumber kewibawaan, maka apa yang diajarkannya adalah benar. Mari kita cek dari pengalaman ini. Kalau kita salah, pasti ada salah yang kedua. Contoh, Papa pulangnya agak malam. Ya, tadi saya ketemu dengan Pak RT membicarakan bahwa besok pada hari Minggu kita akan kerja bakti. Mamanya bilang, tadi saya ketemu dengan Pak RT. Loh, ketemunya jam berapa? Jam sekian. Oh, tadi sebelum ketemu Pak RT, saya ke Pak RW dulu. Bohong pertama, bohong kedua, ketiga, dan seterusnya.
Sudah pasti itu. Wibawanya turun. Tidak dipercaya lagi suaminya. Dulu kamu selalu jujur terhadap aku semasa pacaran. Bahkan apa yang tidak perlu diceritakan, diceritakan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sumber kebenaran kehidupan dan memberikan keselamatan kepada setiap orang. Namun kalau orang menolak Kristus, berarti ia pun tidak akan mengalami kebenaran. Kesembuhan tidak terjadi. Kelaparan akan terus-menerus. Karena kita tidak meneruskan warta kasih keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena kita sendiri menolak kebenaran, karena kita sendiri menolak kesembuhan, karena kita sendiri menolak kesejahteraan dari Tuhan, maka kita pun tidak akan pernah memberikan keselamatan kepada orang lain. Karena kita sendiri nggak mau diselamatkan. Orang yang terluka pasti melukai orang lain. Orang yang mengalami keselamatan kasih, maka ia akan mengasihi orang lain masuk dalam keselamatan kehidupan Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada bacaan yang kedua kita mendengarkan dengan baik bahwa kasih itu menyimpan semua perkara. Maka jika ada sesuatu yang tidak benar, yaitu disimpan dulu, jangan cepat-cepat untuk menceritakannya. Belum tahu kebenarannya, kita sudah cepat sekali men-sharingkan pengalaman salah orang lain. Mengapa tidak kita rendah hati di hadapan Tuhan? Maka akan terjadilah keselamatan. Contoh, saya tadi lihat bahwa suamimu tidak ke rumahnya Pak RT, tetapi ke tetangganya Pak RT, janda anak 2. Wah, ngamuk. Padahal di sebelahnya janda, gitu loh. Sudah terlanjur ngamuk. Pergi ke Romo, aku wis gak kuat nek ngene carane aku pisah wae. Sabar sembahyang ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon pencerahan apakah yang dikatakan oleh tetangganya itu benar atau tidak. Sudah gitu dikasih bukti, foto lagi. Ya. Foto itu bisa menipu. Wong saya yang begini aja bisa ganteng kok karena foto itu ya. Bayangkan. Nah, saudara-saudari, mari kita kembali kepada sabda Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus, sumber kebenaran kehidupan. Supaya kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, bahkan mengusirnya, bahkan hendak dibunuh, masuk ke dalam tebing jurang. Apakah kita dalam disposisi yang sama, ataukah kita dengan rendah hati menerima iman, menerima Yesus, menerima keselamatannya, dan mewartakan Yesus yang mewartakan keselamatan bagi banyak orang. Jika iya, kita sejalan dengan pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.